Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam layar monitor Bapak Ibu masing-masing, sekarang kita kedatangan produk Venus Style mengenai produk art mosaiknya. Di sini juga kita sudah kehadiran para narasumber. Di sini dengan Pak William Sidabutar sebagai marketing manager dari Venus Mosaik. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Cica. Dan di sini juga ada Mbak Priscilia dari arsitek specifier dari Detail Studio. Selamat siang, Priscil. Halo, selamat siang semuanya. Oke. Kalau yang mosaik itu mungkin dengan bedanya dengan produk-produk Venus yang lainnya ya, dia lebih ke glass mosaik, stone mosaik, sama yang kayak bahan-bahan kaca campur resin gitu ya. Dan dia bisa di custom. Keunggulannya itu. Jadi setiap desainer bisa kasih image apapun, nanti kita yang adjust. Misalnya ya kayak kolam renang ini gitu ya, areanya luas, berarti chipnya bisa 2,5 kali 2,5 cm atau 2 cm kali 2 cm, itu bisa. Tapi makin kecil areanya, kita harus menggunakan chip yang lebih kecil juga gitu. Ini contoh-contoh dari custom mosaic itu ya. Berarti tadi Bapak bilang ada 3 bahan ya Pak? Iya. Apa jadi gelas? Ini yang keramik nih, yang seperti gambar ini keramik. Oh ini tipe keramik. Tipe porselen gitu ya, porselen keramik. Ini yang kaca. Itu yang kaca. Ini yang Satu kaca. lagi Pak? Nanti ada yang campuran dengan resin, misalnya, ya. Ini kayak gini-gini. Oh emang beda ya, jadinya Beda. karakter yang dihasilkan juga beda ya Pak? Iya, karena kalau yang art gini udah berupa artwork, dia butuh warna-warna khusus. Nah, itu perlu campuran-campuran warna, terus jadi nggak bisa pure murni kaca. Kalau kaca itu dia biasanya belakangnya disablon dengan warna-warna tertentu. Tapi kalau udah yang art seperti ini, itu materialnya udah diwarnain. Gitu. Oh berarti kalau kaca biasanya bagian belakangnya diwarnain? Iya, ini contohnya kayak gini ya. Kayak gini. Itu ini, kaca Pak? Ini kaca. Depannya itu bening, tapi belakangnya yang nanti ada wiring, ada wire mesh begini. Nah, warnanya tuh di belakang. Karena dia mantul ke atas gitu ya, warna merahnya. Okay. Jadi kesannya kacanya merah gitu. Gitu aja. Iya, Terus, iya oke. Berarti kita cara milih antara 3 itu nanti disesuaikan sama desain kita juga ya Pak? betul gitu. Nanti Bapak Misalnya, rekomendasiin ya, yang lebih cocok Iya. yang mana gitu. betul. Nah ini kan kolam renang nih, gitu kan? Kolam renang dengan desain khusus, gitu. Ini bisa di zoom ya. Nah, misalnya dia mau bikin gambar dolphin, mau gambar ini semua kita udah ada sebenarnya. Jadi tinggal nanti kita adjust. Oh ini area cukup luas, berarti cukup pakai chip mosaik yang buku. Nah, kalau di kolam renang kayak gini, Pak, lebih disaranin pakai apa nih? Porselen kah? Atau yang gelas bisa? Semua bisa, jadi gelas mosaik, asal jangan yang cuttingan ya, yang tadi irregular form itu kita nggak saranin karena terlalu tajam-tajam. Oh, jadi lebih yang tile kecil-kecil gitu ya, Yang kotak-kotak ya, Pak? Pixelite mode ya. Dan ukurannya yang kita saranin sekitar 2 cm aja, karena nanti di lapangan tuh biasanya kesulitannya itu pas waktu aplikasi gitu. Biasanya yang kita sering temuin dengan kontraktor, mereka males karena makin kecil itu makin banyak nut kan. Ya, Gitu. betul. Mereka makanya yang laku tuh yang tipe-tipe keramik yang ukuran gede-gede. Jadi 10 gitu ya, Pak? yang 5 cm gitu. Itu yang umum. Kalau ini yang dengan Velcro ya. Jadi Velcro itu apa ya, Pak? Velcro itu apa ya? Yang kayak Kayak double tip? yang kayak di tas sama sepatu itu yang cekrek-cekrek gitu, seret gitu. Nah, ini tuh Gitu. semudah itu gitu. Nah, Tapi ini berarti untuk dinding kali ya, Pak ya? ya Untuk dinding. di lantai ya? Enggak dinding. Dinding ya? Dinding. Nah, kalau ini yang pakai semen adhesif
Nah ini harus pakai roskam bergigi. Nah mosaik ini biasanya kita pakai roskam bergigi yang 6 mili, giginya yang 6 mili gitu supaya, atau 3 mili juga bisa, karena kalau nggak salah ya semen adhesif itu menyarankan harus lebih kecil daripada tebal si mosaik. Misalnya tebal kita cuma 4 mili, berarti pakai yang roskam bergigi yang 6 mili. Sehingga waktu ditekan kan jadi 3 mili, lebih kecil daripada si tebal mosaik 4 mili. Oh, oke. Pokoknya lebih kecil dari si tebal mosaik aja gitu. Itu udah bisa gitu loh. Karena kata si semen adhesif itu makin tebal tuh sebenarnya belum tentu jadi bagus. Bisa jadi malah nggak ketebalan proper. ya. Iya, nggak proper ya nempelnya. Nggak proper nempelnya. Karena kita nggak ada rekanan tertentu ya, jadi pokoknya semen adhesif apapun yang nanti biasanya mereka punya yang tempat basah, tempat kering, basah dan terendam. Biasanya kolam renang tuh basah dan terendam. Dan beda-beda ya. Iya, dan lebih spesifik lagi biasanya kita kasih basah dan terendam dan warnanya putih supaya mosaik kaca kita kan tembus tuh, supaya warnanya lebih bright. Ya. Gitu. Pak, berarti tadi kan ini pakai nat ya Pak ya? Kita sebenarnya bisa nggak sih tempel tanpa nat gitu Pak? Kalau selama dia tempatnya dekoratif, di dinding dalam gitu ya, contohnya ini kayak gini-gini nih dilem aja dan tanpa nat. Karena ini berarti kaca ya Pak? Iya kaca. Dan ini karena dia benar-benar satu persatu yang tadi itu, ini jangan dinat malah. Gitu. Iya. Tapi kalau memang ini diaplikasikan di dalam kamar mandi gitu, tapi dinding kita nggak sarankan yang tajam-tajam ini di lantai ya. Itu memang mau nggak mau harus dikasih nat untuk ikatnya ya. Gitu. Pak, saya penasaran nih Pak, ini kan yang tadi itu bentuknya benar-benar bunga gitu kan? Iya. Nggak semuanya kotak-kotak kan? Tadi bunganya ada yang miring gitu. Nah itu gimana caranya Pak? Dari pabrik udah dipotong gitu ya? Nah ini ada cara pembuatannya. Mana ya tadi? Nah ini dia cara pembuatannya. Jadi seperti dilihat di sini, ini kan dia benar-benar ada gambar kayak gambar bunga ini, di print dulu ya, di print. Oke. Terus nanti di atasnya kita tempelin mosaik yang sudah dibakar berdasarkan warna yang sesuai dengan gambar. Jadi ada kodenya gitu ya? Iya, jadi makanya ini agak mahal karena ini pembuatannya benar-benar handmade. Mosaiknya ini, warna-warna chipnya ini kelihatan nggak ya di layar ya? Kelihatan Pak. Nah ini warna chipnya masing-masing itu dibikin sesuai dengan gambar, gitu. Jadi ya kuningnya itu dipilih satu-satu, jadi dibikin mosaiknya, chip mosaiknya, baru nanti dipilihin yang sesuai dengan si gambar masing-masing. Ini balikannya gimana? Oh itu kelihatannya dia tadi gunting-gunting sendiri ya Pak di lapangan? Iya. Bisa ya Pak? Iya, jadi pakai kakak tua itu loh, tang kakak tua itu. Nah, tapi kan itu nggak mungkin di lapangan dikerjain gitu. Nah itu biasanya kita yang produksi udah bikin seperti itu. Ini dia nih, jadinya seperti ini. Berarti bisa dipasang oleh siapa aja sebenarnya yang nggak harus dari khusus Venus ya Pak? Iya, dan Venus tidak menyediakan aplikator juga sih. Kita punya rekanan aplikator karena biasanya tuh kalau untuk mosaik, apalagi yang art gitu ya, dia mesti satu-satu gitu loh nempelinnya gitu, mesti pelan-pelan gitu. Jadi jangan pakai tukang yang asal-asalan pasang keramik gitu, misalnya takutnya biasanya tuh bermasalahnya waktu dinat gitu loh. Dinat itu biasanya kalau tukang yang nggak pakai hati ngerjainnya, dia pakai sendal jepit, dia laburin itu nat gitu kan, terus dia pakai sendal jepitnya dia gini-giniin, terus tanpa dirapihin lagi natnya. Ini ya contohnya nat yang bagus tuh seperti ini gitu. Jadi dia nggak rata sama permukaan mosaik, dia lebih masuk dari permukaan mosaik tuh. Lebih masuk supaya nanti dari depan itu yang kelihatan mosaiknya, bukan natnya gitu. Karena kalau nanti biasanya setelah dilaburin gini
ditekan lagi pakai jari biasanya gitu, supaya dia nutnya lebih masuk ke dalam. Berarti tebal satu itunya berapa sih Pak? Bervariasi kah tergantung desain kita atau sudah ada standarnya Bervariasi. Pak? Ada yang 4 mili, ada yang 8 mili, yang regular seperti itu. Tapi kalau yang art mosaic itu biasanya sih sekitar 4 mili. Biasanya sekitar 4 mili kalau yang art mosaic. Gitu. Termasuk yang resin Pak? Kenapa? Yang resin segitu juga tebalnya 4 mili? Ya sekitar 4 mili. Kita ada yang lebih tipis bahkan 2 mili gitu ya, tapi itu spesial banget gitu. Tapi kalau yang regular, yang umum 4 mili gitu. Kalau di lantai nih Pak, di lantai tapi yang dilaluin jalan berarti selama ini belum ada yang pasang Pak? Udah. Kurang direkomendasikan kan? Tapi tidak direkomendasikan. Yang kita rekomendasikan itu biasanya yang tebal 8 mili misalnya. Mosaik kaca seperti ini yang tebalnya 8 mili, ini bisa buat lantai kamar mandi misalnya gitu kan. Tapi semua mosaik rata-rata tidak untuk heavy duty atau heavy traffic gitu. Okay. Jadi karena memang fungsinya dia tuh kayak cuman aksen doang gitu loh. Tapi kalau misal buat di lantai, pilihlah yang tebal 8 mili. 4 mili sih bisa sebenarnya, cuman semuanya tuh pengaruh di adhesifnya sih sebenarnya. Jadi selama screeding lantai kerjanya itu benar-benar bagus, terus semen adhesifnya juga dia tepat ya, misalnya 3 mili atau dengan ketebalan yang tertentu itu dia melakukan dengan tepat, ini nempelnya juga bagus gitu. Jadi ini sebenarnya mosaik itu tergantung aplikasi sih, lebih ke aplikasi. Kalau mosaiknya sendiri paling ketakutannya adalah takut pecah atau scratch atau apa gitu kan. Tapi makanya tadi saya bilang tergantung dari aplikasinya, mau di lantai, dinding, nanti kita yang adjust gitu. Kan sebenarnya mozaik ada banyak ya Pak brandnya. Saya penasaran nih Pak, jadi bedanya Bapak sama brand lain itu apa Pak? Keunggulannya dari Venus Mosaic sendiri? Kalau kita sih, kalau misalnya ngomongin material, itu kita cuma hampir sama dengan merek yang saya tahu ya, Bisasa sama si Cheese gitu lah. Tapi kalau dengan yang merek lain, ada yang kayak keramik gitu, misalnya kayak Buddha Laut atau apa, itu udah beda lagi gitu loh. Jadi karena jenis materialnya beda ya gitu. Jadi kita yang custom lebih ke level yang atas lah gitu loh. Tapi kalau yang udah mau yang ke bawah, kita ada yang keramik juga sih gitu lah. Contohnya mungkin ini kayak yang brand yang gitu. Ini kan, ini yang umum nih, yang keramik begini. Ini yang umum. Tapi kalau yang udah ngomongin yang tadi, yang kita di depan itu udah yang lebih ke art gitu loh. Nah kalau art yang tadi Pak, Bapak kan ada yang porselen juga tuh. Itu sama nggak sih sebenarnya bahan bakunya itu, maksudnya beda sama seperti yang keramik? Beda. Keramik biasa gitu yang kita tahu. Jadi kalau yang ini, nah ini nih yang porselen nih. Ini porselen. Ukurannya 1x1. Oh kecil-kecil ya? Kecil supaya namanya gambar kan harus pikselnya harus lebih kecil. Kayak finishingnya itu apa ya Pak? Yang glossy-glossy-nya itu? Glasuran. Oh glasur berarti mirip dong ya sama kayak keramik yang biasa? Iya mirip keramik, tapi dia kan bawahnya tidak yang merah itu loh. Gitu. Jadi dia istilahnya kita sih porselen ya, lebih tepatnya lebih ke porselen gitu. Tapi sama-sama dibakar gitu kan Pak, clay dibakar? Iya. Terus diglasur gitu. Setelah diglasur baru dibakar. Terus kalau yang art itu yang ini dia mosaiknya. Itu yang gelas? Ini yang tadi campur resin. Ini campur resin. Ini yang mau warna apapun bisa nih, gitu. Dia glossy juga ya, tapi kayak metalik gitu Pak, kayaknya. Itu efek dari si resin dan kacanya itu. Jadi ada kayak lembayung, efek lembayungnya itu. Terus kalau yang standar ya kaca biasa, yang tadi saya tunjukin itu. Terus kalau yang ini
Nah, ini yang tadi, mungkin yang lain atau yang masih belum resin tahu. ya? Ya, ini yang terbuat dari kaca campur resin. Jadi chipnya itu udah nggak beraturan. Ada yang gede, Oh iya bener. ada yang kecil-kecil sampai tajam-tajam begini. Jadi disesuaikan, dan pembuatan warna ini tuh nggak gampang juga. Jadi dibakar, waktu dibakar kan warnanya bisa berubah-ubah tuh, ya Iya. kan? Ada yang abu-abunya muda, gelap apa. Nah itu nanti dipilih lagi, dipilih sehingga menyerupai si kuda ini. Oh gitu. Begitu juga si lukisan ini. Lukisan ini mau gambar apapun, image apapun, tinggal kasih ke kita, nanti kita yang sesuaikan dari mulai cuttingannya, warna-warna mosaiknya, ya chip-chip mosaiknya itu mau warna apa gitu, di-adjust semua, sehingga nanti jadinya seperti lukisan seperti ini gitu. Ini kebetulan ukurannya kecil ya, nggak sampai 1 meteran. Makanya kita harus potong cutting kecil-kecil seperti ini. Itu kecilnya sekecil apa Pak? Jadi paling kecil. mini itu? Kecil banget nih, lebih Kecil dari banget ya Pak ya? lebih dari kuku, kecilnya lebih dari kuku, Wow. ya kan? Kecil banget. Iya. Iya. Berarti itu juga potongannya juga ada yang kotak, ada yang lancip gitu ya Pak ya? Iya, macam-macam gitu lah. Jadi disesuaikan sama desainnya ini. Keren ya. Jadi anggap aja itu kayak kuas garis tangan gitu. Berapa lama ya Pak ini pembuatan kayak gini biasanya Pak? Biasanya Ini nih, kalau di Christian workshop, Van Gogh. ya di workshopnya sendiri sih kayak gini mungkin 2 sampai 3 minggu. Oh, 2 sampai 3 minggu. Kira 2 sampai 3 bulan. Enggak, itu Paling sampai cepat berarti Pak. itu sampai Lumayan cepat, sampai Indonesianya 2 sampai 3 bulan. Pak, kalau itu kecil-kecil berarti Bapak gelar kayak lem dulu gitu ya? Iya, jadi digelar. Dilem dulu terus baru ditempel satu-satu gitu Pak? Iya, betul. Dipilihin chip mosaiknya satu-satu, baru disusun. Nggak keburu kering Pak lemnya? Enggak dong, kan udah jadi kayak lem itu kan nggak langsung kering kan, dia berapa lama tuh, paling 10 menitan baru kering. Wow. Jadi dia masih bisa di-adjust satu-satu, pilih-pilih mosaiknya itu. Biasanya sih udah dipilihin dulu baru ditempel gitu. Jadi nggak kelamaan juga. Berarti Pak, ini nggak ada maksimal bidang luasnya ya? Jadi seluas apapun bisa gitu Pak? Bisa. Jadi sekecil apapun bisa, seluas apapun bisa. Nanti kita yang adjust di chipnya. Kalau makin kecil chipnya kita potong kecil-kecil. Kalau makin besar ya pakai chip yang regular itu kita bisa gitu. Dan harganya juga jadi beda-beda. Kalau misalnya ngomongin harga, kita nggak bisa ada harga per meternya. Oh gitu, Nah, jadi custom ya? Karena custom, jadi nanti tergantung kesulitan waktu pembuatan, tergantung dari warna chip yang dipilih, tergantung kesulitan desainnya, terus tergantung luasannya, besar chipnya, kayak gitu-gitu. Nanti intinya biasanya orang kasih gambar ke kita, baru kita nanti kasih harganya. Oke. Gitu. Kira-kira bisa kisaran berapa sih Pak? Maksudnya terendah dan tertingginya? Oke, terendahnya sekitar 700.000 ada per meter untuk yang custom ya. Ya. Sampai 40 juta per meter juga ada. Yang ini tadi saya mau nunjukin harga-harganya ya tadi. Nah ini iya. harganya 327 juta. Oke. Nah, tapi per set ya, ini bukan per meter, ini per set. Terus ini yang gambar elang, ini 17 jutaan. Iya, padahal nggak gitu besar ya? Iya, tapi kan tadi kerjainnya susah. Yang itunya Iya, ya, betul. bulu-bulu elangnya itu. Berarti kalau beli ini udah jadi gitu ya Pak? Sudah Iya, ini dirakitin jadi. seperti ini ya? Iya, ini udah jadi satu set gini lah udah jadi. Gitu. Nah ini Napoleon 284 juta. Gitu ya. Saya mau nunjukin mahalnya ini ya karena tadi pekerjaannya memang nggak gampang gitu loh. Pertanyaan dari Pak Ronald Rizky mengenai maintenance mozaik ini untuk outdoor, apakah ada penanganan khusus Pak mengenai lumut pada dinding dan terhadap cuaca? Dan untuk produk ini berarti apakah ada aplikator khusus untuk pemasangannya Pak? Sebenarnya kalau nggak punya mosaik itu memang harus lebih extra maintenance. Karena maintenance itu gampang pakai air bersih doang gitu sebenarnya, tapi tergantung ya. Itu kalau mosaik kaca.
gitu kan. Ada lagi nanti mosaik yang bahan metal, bahan batu, lain lagi. Jadi makanya tadi saya bilang di awal itu mosaik itu range-nya banyak dan maintenance-nya juga bervariasi, material bervariasi. Jadi penanganannya juga beda-beda gitu loh. Terus yang kedua tadi apa ya? Apakah ada aplikator khusus Pak untuk pemasangannya? Sebenarnya aplikator khusus tidak ada, tapi orang yang butuh ada passion lah gitu loh. Dan jadi makanya kita biasanya misalnya nih ada rata-rata kan kita kalau art mosaic itu private house atau retail private gitu ya. Nah itu biasanya kita datengin untuk jelasin ke si tukangnya agar lebih hati-hati terhadap ini gitu. Karena jangan sampai mereka menyamaratakan dengan pasang keramik biasa gitu yang tadi main tempel, terus main kasih natnya dilaburin banyak-banyak, terus nanti nggak rata gitu. Padahal itu walaupun hal sepele kesannya ya, tapi itu harus hati-hati satu persatu dikorek lagi natnya gitu. Kira-kira Pak, dari pertanyaan dari Bu Yulia juga, berapa lama pemesanan untuk art mosaic ini? Estimasinya berapa lama kira-kira Pak? Pengalaman kita sih karena buatnya di China sampai ke Indonesia tuh sekitar 2-3 bulan tergantung luasan. Gitu. Rata-rata ya mayoritas gitu. Ya. Karena gini, pembuatan itu kan sekitar ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Perjalanan dari China ke Indonesia itu sekitar 10 hari. Ya, itu kalau tanpa ada badai atau ada apa gitu ya. Nah, sampai di sini mesti custom clearance dulu sekitar seminggu sampai 2 minggu gitu. Nah, itu totalnya ya sampai di gudang kita itu sekitar 2-3 bulan gitu. Pertanyaan dari Bu Titi Kuntati, untuk porselen nilai WA-nya berapa ya Pak? Porselennya, mosaic porselen ya. Jadi kalau namanya porselen tuh WA-nya biasanya 0. Gitu karena ada lapisan kaca glasuran di atasnya kan gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang mosaik mana tuh yang itu deh Napoleon. Yang ini nih tadi saya jelasin, ini kan porselen, mosaik porselen, ini WA-nya 0, jadi dia nggak menyerap gitu. Dan ini lebih untuk di outdoor atau di lantai yang kena matahari itu lebih aman ini. Jika ingin mengetahui lagi mengenai produk Venus lainnya, oke, tinggal klik. Langsung saja di sini, di brand, kemudian Venus Mosaico. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kolom produk Venus, apa saja motifnya, patternnya, seperti ini. Ini yang seperti tadi Pak William bilang, custom mosaiknya, spesifikasinya, kemudian juga ada gambar-gambar lainnya. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Semoga acara ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan lagi mengenai produk Venus Mosaic ya Pak. Dan terima kasih juga kepada Pak William dan rekan-rekan dari tim Venus yang sudah hadir dan menjawab pertanyaan dari teman-teman konsultan yang hadir hari ini. Ya, makasih. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan terus acara program dari Katalog Pro. Setiap hari Senin ada Protok jam 2 siang, kemudian hari Rabu Product of the Week jam 2 siang. Terima kasih dan sampai jumpa di acara program Katalog Pro lainnya. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih banyak Pak William.